Perkenalkan, nama saya Adina Putri Andriani. Saya Andera Saskirani. Saya Andin Raisya Rabani. Saya Andina Fitri Irawan. Saya Anissa Lucaya Putri Santoso. Saya Aulia Gistiani. Kami dari kelas 12 MIPA 5. Kami di sini akan melaksanakan ujian praktik Berupa proyek kolaborasi antara mata pelajaran biologi, fisika, dan kimia. Yaitu membuat minyak kelapa dengan teknik fermentasi. Selamat menyaksikan! Satu, siapkan 3 buah kelapa yang sudah tua, lalu kupas kulitnya hingga sampai ke tempurung kelapa. Kemudian, parut semua kelapa yang telah dikupas dan ditimbang mencapai berat 1 kg. Dua, kelapa yang sudah diparut disiram dengan air hangat dengan suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius sebanyak 1 liter. Kemudian, diperas hingga diperoleh santan sebanyak 1,5 liter. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, ampas yang diperoleh disiram lagi dengan air hangat sebanyak 0,5 liter. Kemudian, diperas kembali dengan suhu air hangat yang mempunyai suhu sekitar 50-60 derajat Celcius. Dan kemudian, dihasilkan total volume santan sebanyak 1,8 liter. 3. Santan yang diperoleh dimasukkan ke dalam toples yang telah dihubungkan dengan selang plastik pada bagian dasarnya. Keempat, tutuplah toples yang telah berisi santan dengan kertas agar tidak banyak terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian, disimpan selama 19,5 jam agar terjadi pemisahan antara air dan krim santan secara maksimal. Tahapan berikutnya yaitu yang kelima, setelah air dan krim santan tampak terpisah, buanglah airnya melalui selang pada bagian dasar toples, sehingga yang tertinggal di dalam toples hanyalah krim santannya saja. Berikutnya yang keenam, lakukan pengukuran dengan benar dan teliti sesuai ketelitian alat ukur. Catat hasil pengukuran terhadap suhu, volume santan, krim dan air yang terpisah berdasarkan aturan angka penting atau
angka pasti, dan angka tafsiran. Kesatu, timbanglah krim santan yang telah diperoleh. Kemudian, tambahkan ragi sebanyak 0,5% dari berat krim santan tersebut, dan aduk secara merata. Berikut hasil pengukuran krim dan ragi. Kedua, tutup dan simpanlah krim santan yang telah diberi ragi di dalam ruang inkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 69 jam 51 menit. Selama inkubasi ini, proses fermentasi oleh ragi roti akan berlangsung. Ketiga, setelah masa inkubasi mencapai waktu yang ditentukan, minyak yang terbentuk akan tampak berada di permukaan. Lalu, pisahkan minyak tersebut dari bahan-bahan lain yang mengendap di bawahnya. Kemudian, ukur volume dan suhu minyak yang didapatkan. Berikut hasil pengukuran volume dan suhu yang didapatkan sebelum proses pemanasan. Volume minyak sebelum dipanaskan yaitu 62 mili dan suhu minyak sebelum dipanaskan yaitu 26,8 derajat Celcius. Setelah itu, panaskan minyak selama 10 menit. Kemudian, hitung kembali volume dan suhu yang didapat minyak setelah proses pemanasan. Suhu saat dipanaskan yaitu 140 derajat Celcius. Suhu setelah dipanaskan sampai minyak dingin yaitu 30 derajat Celcius. Dan volume minyak setelah dipanaskan yaitu 45 ml. Dan setelah minyak selesai dipanaskan, masukkan minyak ke dalam wadah, dan minyak kelapa pun siap digunakan.
Berdasarkan proyek yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa minyak kelapa merupakan bagian yang berharga dari buah kelapa dan banyak digunakan sebagai bahan baku industri atau sebagai minyak goreng. Nah, pengambilan minyak dari daging buah kelapa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pengambilan minyak kelapa yang sedang berkembang saat ini ialah dengan metode fermentasi yang menggunakan beberapa enzim atau mikroba, yang mana salah satu bahan yang digunakan yaitu menggunakan ragi roti. Minyak kelapa murni atau virgin coconut oil merupakan salah satu jenis minyak yang dapat dihasilkan dengan menggunakan metode fermentasi dari daging kelapa dengan menggunakan ragi roti yang dilakukan pada suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius. Hasilan pembuatan VCO tergantung pada kesterilan tempat dan bahan. Apabila terkontaminasi, akan menimbulkan bau busuk, sehingga minyak tidak akan berhasil didapat. Juga tergantung pada ketepatan dengan prosedur. Apabila suhu saat proses pembuatan santan lebih tinggi, maka waktu inkubasi juga akan bertambah lama dari yang seharusnya. Minyak kelapa ini pun lebih aman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu manfaatnya adalah sebagai anti kuman. Hal ini karena 50% penyusunnya adalah asam laurat, asam lemak jenuh yang dengan mudah disintesis oleh tubuh.